Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran IPS hari ini, kita akan mempelajari materi pokok itu adalah kondisi alam dan penduduk negara Mesir. Ini kita lihat ya, di mana bentuk pemerintahan Mesir pada sistem kerajaan, dia dipimpin oleh seorang kepala negara dengan gelar Fir'aun. Sekarang Mesir itu diperintah, kepala negaranya dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Lokasi Mesir itu terletak di Afrika Utara, di mana wilayah negara Mesir itu berhadapan dengan Laut Mediterania dan Laut Merah. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena di Mesir itu ada sebuah terusan yang dikenal dengan terusan Suez sepanjang 163 meter yang diresmikan pada tahun 1869 oleh Ferdinand de Lesseps. Terusan Suez ini menghubungkan kota Port Said dan Suez. Di wilayah Mediterania, pada musim dingin, suhu udara berkisar antara 9,5 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius. Sedangkan pada musim panas, antara 17 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Di daerah pedalaman Mesir, suhu udara dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius pada siang hari. Setiap tahun, antara Maret dan Mei, terdapat angin yang berhembus dari selatan. Angin tersebut panas, kering, dan berdebu yang oleh penduduk lokal disebut siroko dan hamsin. Suhu angin tersebut dapat mencapai 45 derajat Celcius dan dengan kecepatan 140 km per jam dapat merusak tanaman yang dilewati. 1. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai terletak di sebelah timur terusan Suez dan berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. 2. Gurun Arabia. Daerah ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Puncak tertingginya adalah Jabal Himada, 1177 meter. 3. Gurun Libya. Gurun Libya merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut, depresi kontinental. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. 4. Lembah Sungai Nil. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering tropis dan subtropis, seperti pohon lontar, papyrus, palma, kayu putih, eukaliptus, dan akasia. Fauna yang umum dijumpai adalah domba, unta, dan keledai. Selain itu, Mesir memiliki sekitar 300 jenis burung. Hanya sedikit ditemui binatang liar, seperti hina, jakal, lynx, luwak, dan babi liar. Berbagai jenis ikan dan reptil, berupa buaya dan ular, dapat dijumpai di lembah Sungai Nil. Pemerintah Mesir membangun bendungan Aswan untuk mengendalikan banjir yang diakibatkan amukan Sungai Nil. Jumlah penduduk Mesir mencapai 89,1 jiwa menurut World Population Data Sheet 2015. Sekitar 43% penduduknya tinggal di daerah perkotaan dan sekitar 2/3 dari penduduk tinggal di daerah delta dan lembah sungai yang subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Penduduk Mesir dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu 1. Orang Nubian dengan ciri kulit hitam umumnya ada di selatan. 2. Orang Hamid dengan ciri kulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. 3. Orang Arab. Peradaban Mesir kuno yang sangat terkenal adalah piramid. Piramid yang di dalamnya tersimpan makam para raja adalah pencapaian tertinggi bangsa Mesir, sebab butuh perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail.
Bisa dibayangkan, piramid yang paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi di Saqqara pada masa dinasti ketiga Raja Djoser. Tingginya 62 meter. Piramid ini dibangun pada puncak kejayaan Mesir sebagai peradaban terkuat dan terkaya pada masa itu. Maka dibangunlah piramid untuk menyimpan jasad raja yang sudah diawetkan atau dimumifikasikan. Piramid tertinggi dan termegah yang dibangun peradaban Mesir adalah piramid Khufu di Giza yang tingginya 146 meter. Selain itu, bangsa Mesir kuno juga mewarisi berbagai candi, pilar, dan patung sebagai pengingat sebuah peristiwa besar. Untuk pemerintahan, bangsa Mesir kuno dipimpin raja-raja yang dikenal dengan gelar Pharaoh atau dalam bahasa Indonesia Fir'aun. Jadi, Firaun itu bukan hanya satu orang, tapi gelar bagi raja-raja yang memerintah Mesir. Selama 3000 tahun, Mesir kuno dipimpin oleh sekitar 170 Firaun. Firaun dianggap sebagai titik. Firaun yang paling terkenal adalah Rameses II. Selain dipercaya dia hidup paling lama, tapi warisan yang ditinggalkan menunjukkan betapa hebatnya ego Rameses II ini dan betapa besar kepercayaannya pada dirinya. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno juga berbakat dalam bidang seni, arsitektur, dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, dan pahatan pada dinding yang masih bisa kita lihat. Banyak warisan inovasi bangsa Mesir dilanjutkan menjadi bentuk yang lebih simpel. Contohnya, kertas dan sistem penulisan. Bangsa Mesir kuno punya sistem penulisan unik, yaitu hieroglif. Mereka memakai bentuk hewan, objek, dan manusia untuk menyimpan dokumen tertulis yang dipahat pada monumen, candi, dan makam para raja. Tapi jumlah hurufnya sangat banyak. Bayangkan, ada 700 jenis huruf pada sistem. Jauh sebelum penciptaan kertas, bangsa Mesir kuno menulis hieroglif pada lembaran yang terbuat dari tanaman papirus. Selain digunakan seperti kertas, papirus juga dipakai untuk membuat tikar, keranjang, dan sandal. Kreasi lain yang diwariskan bangsa Mesir kuno adalah dua metode penunjuk waktu. Pertama, mereka memanfaatkan monumen tinggi yang disebut obelisk. Caranya dengan melihat bayangan yang dihasilkan oleh sinar matahari. Seiring waktu, bangsa Mesir kuno menciptakan versi yang lebih kecil dan dapat dibawa, disebut sundial. Metode kedua, pada malam hari mereka menggunakan baskom tanah liat yang diisi air, dikenal dengan jam air.